sebenarnya tuh nggak ada ya orang yang pengen mengakhiri hidupnya, benar-benar pengen mengakhiri hidupnya. Tetapi yang membuat akhirnya kenapa kok kasus mengakhiri hidup itu begitu banyak di media sosial, itu karena memang benar-benar korban tersebut itu tidak mampu, tidak kuasa menahan rasa sakit psikologis, rasa sakit mental yang dideritanya. Jadi keputusan itu diambil karena dengan terpaksa. Jadi bukan dengan kesadaran penuh, namanya orang yang mengakhiri hidupnya itu tidak ada yang dengan kesadaran penuh tentunya. Rasa sakitnya itu sudah dipendam lama sekali, bertahun-tahun. Jadi ketika kita mengetahui atau mendengar itu, jangan bilang bahwa si korban tersebut pasti orang tidak beriman atau dihubung-hubungkan dengan nanti di sana masuk neraka atau apa. Karena kita sendiri tidak memahami kondisi korban tersebut, bagaimana rasa sakit mentalnya, rasa sakit psikologisnya itu kita nggak bisa memahami. Makanya ketika kita ketemu seseorang, sahabat, teman kita yang seperti ada indikasi ke situ, sebaiknya tuh tidak kita bantah. Misalnya mereka atau calon korban tersebut, teman kita itu curhat ke kita, jangan kita bantah, jangan kita bilang secara logika begini bahwa hidup itu masih yang rasional seperti ini misalnya. Terus apalagi dihubungkan dengan religi atau spiritualitas secara vulgar, itu pasti malah akan membuat penolakan pada si calon korban tersebut. Harusnya kita dengarkan ceritanya. Kita dengarkan ceritanya, kita ikut dalam zona kesedihannya. Dan ketika memang ungkapan isi hatinya dikeluarkan, siapa tahu malah beban mentalnya, rasa sakit psikologisnya itu bisa dikurangin. Gejala yang lain misalnya orang itu udah mulai menyakiti diri sendiri. Ya kan, Bim? Orang menyakiti dirinya itu tujuannya itu untuk karena sudah tidak mampu lagi mengeluarkan emosinya. Dan mengiris misalnya, mengiris atau menjambak rambut itu sebenarnya sebuah bentuk mekanisme bawah sadar untuk mengontrol emosinya. Bahwa dia itu masih bisa mengontrol emosinya, tapi ya dengan cara yang tidak baik, menyakiti diri sendiri gitu. Ya, kemudian ketika udah ada teman kita yang sudah mengungkapkan bahwa dia punya keinginan mengakhiri hidupnya, kok merasa hidupnya sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, sebaiknya itu menjadi bahan perhatian buat kita dan keluarganya. Tapi keluarga yang memang mendukung, potensinya mendukung itu ya berarti seseorang yang mau jadi calon korban, entah itu teman atau sahabat kita itu atau anggota keluarga kita itu, harusnya dibentuk supporting system yang kuat, yang memang chemistry-nya dapat. Jadi malah misalnya ajak teman kita itu jalan-jalan, misalnya melihat bahwa orang-orang pun dalam ketakutan, dalam kesedihan, dan keputusasaan pun bahkan masih bisa ketawa, masih bisa menjalani hidup gitu loh. Ya karena yang dipikirkan itu memang bahwa masa depan itu udah suram, nggak ada lagi gunanya untuk hidup ini. Dan rasa sakit yang dipanggul di rangselnya itu sudah sekian lamanya. Dan ini udah nggak kuat menahan rasa sakit hati, mental atau punggungnya lah analoginya. Itu jadi seakan-akan udah nggak ada gunanya lagi meneruskannya. Begitu. Nah, ketika kita bisa mengajaknya jalan, mengajaknya bicara, mengajaknya humor, begitu siapa tahu bebannya itu lebih ringan. Ketika bebannya lebih ringan itu harapannya pelan-pelan beban ini ditinggalkan, beban rangsel kepedihan tadi ditinggalkan gitu. Jadi jangan penuh dengan nasihat yang daki-daki bahwa hidup ini kayak gini, hidup ini kayak gitu. Nggak bisa, kecuali bebannya itu sudah berkurang. Baru secara psikologis kalau kita menguasai itu baru kita berikan masukan, tapi masukannya yang ringan-ringan aja. Tetapi ketika kita menjumpai teman kita sudah pada periode tahap yang memang mengkhawatirkan, lebih baik minta bantuan. Minta bantuan itu ke psikolog.
Ya ajak siapa tahu psikolog kan banyak tekniknya ya, apalagi yang sudah pengalaman. Itu mempunyai cara sendiri untuk bagaimana mengeluarkan bawah sadarnya, beban kepedihannya itu, terus berikutnya kemudian bisa mengurangi bebannya dan kembali secara kognitif, secara kesadaran, secara akal, masuk lagi akal sehatnya. Supaya memahami pelan-pelan bahwa hidup ini penggalanya masih banyak gitu ya, dan kita nggak tahu yang terjadi masa depan, tapi itu belakangan. Yang penting kalau udah kira-kira berat minta bantuan psikolog dulu.